Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di salah satu kafe, yaitu Kafe Danu Cafe and Resto. Saat ini lagi grand opening. Kita ingin melihat, bertanya-tanya langsung kepada owner konsep seperti apa di masa pandemi saat ini. Beliau mau membuka kafe resto. Pemirsa, ikutin kami. Pemirsa Mona Lisa, kita akan berbincang-bincang langsung kepada pemilik, yaitu Bang Adi. Kebetulan beliau berada di sini dan lagi sibuk ini nampaknya kelihatannya. Bang Adi, oke. Mari Bang. Waduh, Bang, salam sehat Bang. Ya pemirsa, beliau adalah owner daripada Danu Cafe Resto. Pemirsa, kita ingin berbincang-bincang ya, di masa pandemi saat ini, beliau mampu dan mau untuk meningkatkan UMKM, khususnya di kuliner, di bidang kuliner. Kita ingin berbincang-bincang langsung bagaimana konsep yang akan diterapkan oleh beliau. Bang, bisa Abang ceritakan dikit dulu Bang, sebelum Abang membawa kami ke dalam? Boleh. Untuk Danu Cafe Resto ini, konsep kita ini konsep industrial. Industrial ya? Iya, kalau Babe tanya kenapa kita buka di saat ini, iya. Justru sebaliknya, di saat orang banyak susah, kita harus berbuat lebih banyak. Oh gitu Bang ya? Iya. Artinya berupaya bagaimana kita meningkatkan daripada ekonomi masyarakat di sini Bang ya? Oh Bang, kita ini mau tanya Bang, artinya menu-menu yang akan disajikan konsepnya nasional atau memang khusus gitu Bang? Yang pastinya Bang. Nasional. Nasional ya Bang? Nasional. Dan konsep makanan Indonesia juga ada, nanti kita kembangkan untuk berikutnya juga ada yang American. Oh gitu ya Bang ya? Tapi fokus kita pada nasional. Nasional ya? Nasional. Untuk menu-menu masakan, artinya masakan Nusantara, ada nggak nanti disajikan di sini Bang? Artinya kita mengedepankan kearifan lokal gitu? Ada. Ada Bang ya? Ada. Contohnya Bang, kira-kira apa? Nasi goma. Waduh, pemirsa. Nasi goma. Nasi lemak pemirsa. Nasi goma. Nasi goma? Iya. Wih. Kayak mana? Atau begangnya gini, digomak-gomak gitu Bang buatnya? Memang kemungkinan yang buat itu memang gomak-gomak dulu. Gomak-gomak dulu ya? Terasa dia. Ya pemirsa, kita akan melihat secara langsung, beliau akan menunjukkan bagaimana kondisi daripada kafe yang dibuat industrial menurut beliau. Dengan kita lihat ada kontainer-kontainer di sini pemirsa. Pemirsa ingin tahu, ikutin kami terus. Bang, kami ingin tahu bagaimana konsep yang akan Abang terapkan di sini sehingga masyarakat Kota Pematang Siantar yang hadir kemari merasa nyaman, merasa puas dengan menu-menu masakan yang disajikan. Kira-kira Abang bisa jelaskan Bang? Oke, jadi untuk masa-masa pandemi sekarang ini tentunya kita lebih cenderung prefernya ke outdoor. Outdoor ya? Outdoor dengan konsep industrial. Industrial Bang ya? Oh ini dia Bang ya? Iya. Apanya ya? Keren Bang ya? Iya. Ini sistem apanya untuk pertemuan-pertemuan khusus gitu ya? Kira-kira seperti apa Bang? Karena mungkin kan kita ada 3 kontainer sudah pakai. Yang satu itu regular, yang dia tidak ada istilahnya sliding door-nya. Dan yang ini VIP, hanya kalau ada permintaan antara meeting kecil lah ya. Artinya meeting khusus ya. Ya. Mungkin dari pihak perkantoran lah. Artinya untuk berbicara tentang bagaimana program-program selanjutnya seperti itu ya. Ini udah disiapkan secara seperti ini kan cukup mahal gitu ya Bang ya. Dan memang membutuhkan biaya yang luar biasa. Kenapa Abang tertarik dengan konsep kontainer untuk ruangan-ruangan ini? Jadi kalau untuk konsep yang kontainer ini memang jauh hari sebelumnya memang sudah kita persiapkan. Sudah dipersiapkan Bang ya? Kita udah ada kontainernya yang kita letakin di gudang udah sekian tahun. Iya. Karena waktunya ini sekarang momennya inilah yang pas. Apa ya? New apa namanya? Artinya perubahan ini ya. Kita hidup baru dengan mungkin pemerintah kota telah masuk kepada level 2 ke level 1 ya. Gugus tugasnya udah. Makanya peluang ini yang Abang kejar ya. Bang, dengan kondisi seperti ini ya kan. Artinya kan banyak hal-hal yang perlu Abang sampaikan kepada masyarakat sehingga jujur aja Bang, ini kan kuliner artinya wisata ya, wisata kuliner ya kan. Dan paling banyak orang artinya kita mohon maaf ya, paling banyak pengunjung
itu rata-rata Muslim gitu. Abang bagaimana untuk mengemasnya ini sehingga ada keyakinan orang, oh di sini memang nasional gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan dominannya kan non ya. Iya. Nah, jadi memang dari beberapa ini kan kalangan juga meminta di sini nih kalau bisa adalah tempat persinggahan yang memang nasional. Oh gitu dia. Jadi kalaupun ada mau sembahyang, kita sediakan musola. Oh gitu. Artinya tetap disiapkan untuk tempat-tempat ibadah Bang ya? Ada. Oh seperti itu dia Bang. Jadi untuk menandakan itu nasional, tentulah kita siapkan itu nasional. Oh seperti itu dia Bang musola ya? lah kita musola siapkan. Ya, Itu musola tetap iya. ada. Ya pemirsa Mona Lisa, Anda nggak usah ragu datang ke Danun Resto Cafe karena pemilik juga telah menyiapkan yaitu rumah-rumah ibadah seperti musola bagi umat muslim yang ingin berkunjung kemari, disiapkan untuk beribadah juga. Ayo pemirsa kita lihat-lihat lagi. Ayo Bang. Ya, Bang, ini kan konsepnya artinya outdoor gitu ya. Kalau menurut Abang dengan konsep seperti ini, kira-kira apa harapan ke depan Bang dengan konsep seperti ini? Harapan kita tentu, kenapa kita memilih outdoor kan? Outdoor itu untuk saat ini lebih higienis ya. Lebih nyaman ya. Nyaman lah, lebih nyaman gitu ya. Apalagi konsep milenial ini sekarang ini. Iya. Lebih cenderung prefer ke outdoor. Outdoor dia ya. Iya. Selain tempat bisa untuk nyantai, bisa juga untuk selfie. Iya. Artinya membawa keluarga pun lebih fresh gitu Iya, Bang. lebih Dia fresh. outdoor gini. Bang, dengan konsep seperti ini kan cukup mahal gitu Bang ya. Artinya Abang nggak tanggung-tanggung membuangkan modal begitu besarnya ya kan untuk membangun satu resto di kondisi masa pandemi ini. Bang, dengan konsep ini Bang, penekanan apa yang harus Abang terapkan sehingga masyarakat, oh yuk datang yuk ke Danun Resto gitu. Nah, tentulah yang harus kita pikirkan ini pertama dulu kenyamanan. Iya. Kenyamanan, Keamanan ya. Kenyamanan pasti, keamanan. Iya. Harus kita ini juga ya kita juga memikirkan masyarakat setempat. Oh gitu ya. Nah, masyarakat setempat keamanan itu kan tentu kita harus merekrut masyarakat setempat lah, sebagai agar juga, pekerja ya, mereka juga bisa mencari rezeki lah, Iya, cari nafkah. seperti gitu ya. Itu untuk di masa-masa pandemi ini. Oh jadi artinya tetap kita memberdayakan warga di sekitaran sini ya. Warga di sekitar. Untuk rekrutan itu apakah ada spesial yang khusus gitu sehingga memang sengaja hanya untuk mungkin spesialisnya di bagian security gitu untuk yang pemasak atau gimana Bang? Kalau untuk yang sekitar ini kita lihat dulu memang skillnya di mana. Oh gitu ya. Dimana. Artinya kita harus ada ikuti kriteria juga. Artinya ada uji cobanya Bang. Ada uji cobanya ya. Job apanya ya Iya, harus kita apakan ya kan. Iya. Oke Bang, bisa kita lihat-lihat lagi Bang lokasi-lokasi yang cukup keren ini Bang. Kita ini mau nanya-nanya nih sama Bang Adi sebagai owner. Kita mau nanya menu-menu andalan daripada Danun Cafe Resto ini seperti apa Bang Adi? Untuk menu-menu andalan dan ini kan tidak meninggalkan kearifan lokal ya kan. Kira-kira Abang bisa jelaskan nggak menu-menu andalan yang nanti pemirsa bisa lihat bagaimana cita rasa daripada menu-menu andalan yang mengedepankan kearifan lokal. Tadi saya ada dengar ada obrol-obrol pemirsa keren itu. Ya. Oke, jadi untuk lebih jelas masalah masakan ini, kita langsung tanya pada manajer kita. Iya. Miss Rose. Pemirsa, kita akan mau bincang-bincang ini langsung kepada manajernya oleh Miss Rose. Beliau yang menangani semua menu-menu yang ada di Danun Cafe Resto. Pemirsa, ayo kita tanya-tanya dulu ya. Miss, kita mau nanya nih. Bisa jelaskan artinya menu-menu andalan yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Silakan. Iya. Jadi kebetulan Danun Resto ini kan berada di Kota Siantar. Iya. Yang kita tahu Kota Siantar itu khas dengan makanan yang enak. Iya. Dan dengan bumbu yang strong. Artinya terkenal dengan kulinernya ya. Iya, betul. Jadi salah satu untuk meningkatkan wisata yang datang mau ke Siantar itu biasanya Iya. Siantar itu dengan kuliner yang enak gitu. Iya, benar. Nah, harapan
harapannya dengan hadirnya Danu Resto ada di Kota Siantar, tetap kita utamakan yang namanya menu khas Siantar ini apa. Yang pasti menu Nusantara. Salah satunya itu kan kalau di Bali memang ada mie goma. Iya. Tapi di pakai andaliman itu di sana. Iya. Nanti ke depannya kan jauh nih ke Bali. Iya, Nah, betul. kalau bisa semua yang jauh-jauh itu ya ke Siantar aja dan di Danu Resto. Artinya sebelum mereka menuju ke Danau Toba, mampir dulu dong ke Danau Resto ya. Mana tahu dari Medan kan cukup capek Iya, ya. Jauh, ya udah makan siang ataupun ngemil ataupun mau ngopi di Danu Resto. Jadi ada apa nih di sini? Iya. Nah, salah satunya itu adalah mie goma kuah, mie goma goreng yang khasnya itu andaliman. Oh gitu. Jadi andaliman ini kan yang kita tahu sebetulnya banyak orang kita Batak Toba yang suka. Tapi kita buat semua jadi suka. Gimana menu itu kita kelola semua jadi suka andaliman dengan yang strong ya. Salah satunya itu tadi. Dan yang selanjutnya itu adalah yang menggunakan andaliman adalah ayam oblok. Artinya super pedas lah itu kalau strong ya. Strong, super pedas. Pemirsa, waduh, saya udah kepingin makannya tuh ya, pemirsa. Pokoknya kalau pemirsa mau ke Danau Toba tidak mampir ke Danu Resto, rugi pemirsa. Terus apalagi Miss, kira-kira menu-menu andalan selain kearifan lokal, masakan-masakan nasionalnya seperti apa? Iya. Tadi itu ada dua ya yang udah saya sebutin. Terus kan kalau misalnya mengenai cemilan, teman kopi. Iya. Teman kopi itu ada yang namanya ombus-ombus ya, rapet pulut. Yang kita upayakan juga di Danu Resto akan ready nanti. Akan ready ya, ready. Tetap mengedepankan kearifan lokal juga ya. Sekali. Artinya ketika ngopi, cemilannya ombus-ombus, lapet, pasti ada juga nanti ubi gorengnya ya. Boleh, pasti ubi goreng karena kita kan kaya akan apa ya? Artinya hasil bumi ya, hasil bumi ya Kabupaten Simalungun, Kabupaten Siantar. Kita upayakan itu tetap ada. Dan kalau misalnya makan nasional, yang mungkin yang umum sekarang yang nila ya. Iya, ikan nila goreng asam manis ya kan. Terus itu secara umum lah itu ya. Terus kita ada andalan lagi udang. Udang diapain itu? Dia di lada hitam dan itu salah satu menu andalan kita itu udang goreng lada hitam itu enak. Wih, pemirsa, menu andalan udang. Kalau katanya udang, luar biasa pemirsa. Oh seperti itu dia ya? Iya. Wah keren. Dan nanti mungkin ada yang lebih aneh lagi itu adalah terong. Terong yang kita kemas jadi terong lada hitam tapi gurih yang seperti tidak terong gitu. Ini ada nggak nanti nih grand opening ini bang? Aku pingin juga nih bang. Jangan nanti cerita aja ya pemirsa ya. Kita belum mencicipinya. Belum mencicipi. Ini kan luar biasa ini nanti ini. Seperti itu ya. Oh itu aja ya. Artinya itulah bagian daripada untuk grand opening ini ya. Iya bagian grand opening. Jadi kalau mau tahu menu-menu yang lain harus datang ke sini. Iya harus datang pemirsa ke Danau Cafe Resto. Pemirsa pasti penasaran kan di mana tempatnya Danau Cafe Resto? Kita mau tanya sama Miss Rose. Miss di mana ini Miss? Nanti kita sibuk mempublikasikan, nggak taunya mereka pada kesasar harus mencari di Google Map kali ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau tahu letak Danu Resto yang pasti ada di Kota Siantar yang pertama. Iya, itu udah pasti. Ya udah pasti ya. Iya. Kota Siantar. Yang kedua, kalau misalnya Kota Siantar ingat Simpang 2. Simpang 2. Biasanya kalau misalnya sekarang ke Perapat. jalan mau ke arah Ke Seribu Dolok. Betul. Jadi mau jalan ke Parapat. Jadi batasan tusuk sate ke Seribu Dolok. Raya ya. Raya atau Seribu Dolok. Tusuk satenya pas di dekat Timbangan ya. Mungkin kalau orang Siantar tahu ingat Simpang 2, ingat Timbangan, ingat arah ke Raya pas di tusuk satenya. Jadi Jalan Parapat nomor 199. Tuh pemirsa udah dijelaskan ya. Jangan lupa di Google Map juga ada nanti. Pemirsa boleh lihat nanti. Ya pemirsa, mungkin itu tadi kita bincang-bincang dengan Miss Rose. Juga dengan Bang Adi sebagai owner. Kita akan melakukan liputan-liputan yang lainnya. Tapi yang pastinya kalau pemirsa mau ke Danau Toba tidak singgah ke Danau Resto Cafe, rugi pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini lagi pertemuan-pertemuan kita. Kita akan melanjutkan liputan-liputan kuliner, wisata kuliner di Sumatera Utara. Karena 7 inspirasi menjadi program andalan Mona Lisa TV.
Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.